Belum Pak, ini lagi loading. Udah Pak, udah masuk.
Lagi Zafira sekarang. Ada satu orang. Ada banyak padahal kalau yang baca. Iya.
Banyak ya? Ini seberang. Iya, Kak. Tadi mau? Ya, makasih. Kasih.
Paling saya bacain satu-satu ya Pak anaknya. Iya. Iya Pak. Ini ambil dulu. Boleh ya? Boleh. Boleh lah. Kalau saya wajib mendengar. Ambil. Kecapean kan? Ambil apa, Bu? Ambil apa? Memilikin siapa? Iya. Sudah. Naik berapa, Bu? 5 on ya, Bu? Naik 5 on. 5 on. Dipakai dua-duanya. Iya.
Oke, baik ya. Ini saya rekam, jadi nanti bisa di-save dan di-upload. Pertemuan Zoom meeting kita hari ini. Dan sekarang adalah pertemuan kedua dari materi produktif pemrograman berbasis objek. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi ya, apa sebenarnya pemrograman berbasis objek. Dan kalian juga sudah menulis pendapat kalian tentang pemrograman berbasis objek ini ya. Nah, Bapak harap kalian saat ini sudah lebih paham tentang apa itu sebenarnya pemrograman berbasis objek. Kalau pemrograman sendiri itu kalian sudah pelajari dari kelas 10 ya. Nah, pemrograman yang sudah dipelajari itu sebenarnya terdiri dari 3 kelompok ya. Pemrograman prosedural, pemrograman terstruktur, dan yang terakhir ini adalah pemrograman berbasis objek. Kalau yang prosedural itu menekankan pada tahap-tahap penyelesaian masalah di dalam program. Nah, biasanya tersusun secara berurutan. Program dibuat secara berurutan. Nah, filosofinya adalah cara kerja program mengikuti cara manusia berpikir atau bekerja. Lalu berkembang dengan pemrograman terstruktur. Tujuan dari pemrograman terstruktur adalah menyempurnakan dari program prosedural tadi ya. Bagaimana setiap tujuan dari suatu program itu diselesaikan secara bagian per bagian. Jadi dituntaskan secara terstruktur. Jadi orientasinya ke penyelesaian masalah. Nah, kemudian muncul pemrograman berbasis objek, yaitu yang berorientasi ke bagian-bagian dari permasalahannya sendiri. Ya. Kenapa bergeser paradigmanya dari ke penyelesaian masalah ke objek yang menjadi masalahnya itu sendiri? Nah, karena sebuah program itu dipikirkan, dibuat agar bukan hanya menyelesaikan satu persoalan, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan yang lainnya. Jadi program yang sudah dibuat bisa digunakan untuk tujuan lain yang hampir sama. Jadi istilahnya reuse ya, atau penggunaan ulang. Nah, untuk bisa mengakomodasi kebutuhan itu harus dirubah menjadi pemrograman berbasis objek. Nah, program-program saat ini itu hampir dikembangkan menggunakan pendekatan pemrograman berbasis objek. Jadi pemrograman berbasis objek itu bukan hanya sistem, bukan hanya cara berpikir atau pendekatan atau teknik, tapi juga sistem. Di dalamnya ada aturan yang baru ya, aturan atau sintak yang baru dalam menuliskan program. Nah, di kelas 11 ini kita akan menggunakan bahasa program Python untuk memperdalam pemrograman berbasis objek.
Nah, barangkali kalian ada yang sedikit bertanya kenapa yang dipilih menggunakan bahasa program Python. Kenapa bukan Java atau C++ atau PHP ya. Kalian boleh mempelajari ke semua itu. Nah, Bapak memilih Python karena bahasa program ini sedang berkembang cukup pesat ya. Karena dia multidimensi. Jadi bisa berbasis desktop, teks atau web gitu. Bahkan sekarang diindikasikan sudah lebih banyak halaman web yang dikembangkan menggunakan Python atau aplikasi mobile juga ya. Sudah banyak menggunakan Python karena selain mudah dan fleksibilitasnya juga sangat tinggi ya. Jadi kecepatannya juga setelah program Python di interpreter itu akan lebih cepat. Jadi banyak contoh-contoh aplikasi atau program halaman web yang menggunakan bahasa program Python. Dan sayangnya mungkin beberapa aplikasi mulai ditinggalkan seperti PHP ya. Sudah jarang, sudah semakin berkurang. Walaupun mungkin di Indonesia belum terlalu terasa. Nah, sekarang kita berkenalan dengan pemrograman Python. Bapak akan share screen tentang materi yang tadi Bapak upload di grup ya. Ada yang chat. Saya share screen. Materinya di mana nih? Belum dibuka ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang bahasa pemrograman Python. Nah, kalau di Windows, aplikasi Python itu bisa di-download dan diinstal seperti kalian menginstal aplikasi yang lain pada umumnya. Jadi sangat mudah ya. Tapi bagi kalian yang menggunakan Linux itu aplikasi Python udah terinstall secara built-in ya, tanpa perlu mendownload ulang. Nah, aplikasi Python itu ada yang versi 3 dan versi 2. Nah, kalau kalian ke website Python itu akan menemukan aplikasi Python versi 2.7 atau 3.6 ya. Kayaknya ada yang mau bergabung. Oh ya. Sini. Ini ya, dia ya. Biar ya.
Oke, saya lanjutkan share screen-nya. Sebelum saya masuk ke penerapan object oriented programming atau pemrograman berbasis objek, karena kita nanti menggunakan Python, saya jelaskan tentang Python dulu. Nah, sesudah di-download, nanti kamu bisa install di laptop ya. Kalau yang di handphone juga ada aplikasi Python, ya silakan kalian cari dengan Play Store. Nah, kalau sudah terinstall, itu akan muncul ini proses instalasi ya, seperti ini ya. Uji cobanya. Jadi kamu bisa buka Python shell, akan muncul prompt seperti ini. Ya. Python shell. Nah, dari sini kamu bisa mulai mengetik sebuah script atau menulis perintah langsung. Itulah kelebihan dari Python. Jadi untuk pemula, kalian bisa belajar setiap perintah. Sintaknya sudah benar belum? Nanti begitu di enter langsung ketahuan. Ya. Ini ada contoh seperti ini. Print hello world. Salah. Ya. Syntax error. Missing parenthesis in call to print. Nah, yang benar seperti apa? Ini. Print, kurung buka, dalam tanda kutip hello world, kurung tutup. Kalau di enter tidak ada pesan berwarna merah, ya berarti kalian sudah menulis perintah dengan benar. Nah, terus di baris berikutnya kita coba memasukkan petani kode sebagai isi dari variabel nama. Nah, terus di baris kedua karena variabel nama sudah terisi dengan petani kode, kita cetak perkenalkan saya dalam tanda kutip tutup plus nama. Nah, nama ini otomatis nanti akan diganti dengan petani kode pada saat di enter. Nah, dengan cara ini kalian sudah belajar tentang variabel. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngajarin adik kalian juga yang SMP, SD, pemrograman itu bisa ya mengenalkan lebih dini dengan memilih bahasa program Python ini. Sangat sederhana tapi multidimensi, powerful. Artinya dia ada yang versi mobile, ada yang versi web begitu. Nah, kalau di Windows kalian tinggal ketik Python, langsung muncul untuk membuka Python shell. Kalau di Linux langsung diketik Python muncul. Nah, selanjutnya apa itu Python? Python merupakan bahasa program tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Nah, ini penciptanya. Ya. Kemudian Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, baik yang Command Line Interpreter atau CLI, atau berbasis desktop, atau aplikasi mobile atau web, bahkan IoT. Ya. Itu semua bisa dikembangkan dari program Python. Nah, kemudian juga dikenal sebagai bahasa yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Nah, contohnya, kalau kita menggunakan C++, itu untuk mencetak hello world, kalian harus menyiapkan sebuah file dulu. Ya, membuat filenya, misalnya iostream.h. Lalu kamu buat fungsinya main terus count tanda siku double hello world lalu return. Kalau di Java itu kalian harus membuat script yang lebih panjang lagi ya. Misalnya kita bikin kelas yang namanya hello world app. Lalu public static untuk variabel main ya yang bersifat string. Lalu baru kamu perintah cetak.
dengan sistem out printing. Nah, kalau di Python cukup satu baris ya, print hello world. Nah, memang sangat sederhana kalau dibandingkan dengan bahasa program lain. Selain itu juga cepat ya. Jadi baik dijalankan oleh interpreter ataupun compiler itu lebih cepat dan mudah dipelajari. Selain itu banyak juga digunakan di perusahaan besar. Ya. Beberapa aplikasi mobile seperti Tokopedia itu dari komunitas yang Bapak tahu dikembangkan oleh Python, menggunakan Python. Ya selain mungkin multi bahasa ya. Salah satunya dia memanfaatkan pemrograman Python. Nah, persiapan apa yang harus kita buat untuk belajar Python? Nah, di sini diterangkan ya, selain programnya, kamu boleh memilih text editor IDE-nya. Begitu. Kalau sudah, di sini kita ada dua versi ya, versi 2 dan 3. Versi 2 itu emang yang banyak digunakan. Kalau kalian menginstal Linux, defaultnya juga yang tersedia versi 2 ya, biasanya 2,7 gitu. Sementara untuk versi 3 itu merupakan pengembangan lanjutan yang memiliki fitur lebih banyak. Nah, kalau perintah Python 3 itu harus disebutkan versinya. Pada saat kalian memanggil misalnya CLI atau Command Line Interpreter-nya. Di sini disarankan untuk yang belajar kita menggunakan versi 2 dahulu. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang di Linux. Kalau kita menggunakan Debian ya. Nggak perlu diinstal lagi kalau di Debian. Cukup ketik Python di terminal ya, shell itu akan langsung masuk ke Python Interpreter. Tanda prompt-nya itu adalah siap menerima perintah berulang lebih besar sebanyak 3 kali. Nah, ini ada penjelasannya ya. Nah, di sini kalian juga diperkenalkan fungsi-fungsi bawaan dari Python ya. Jadi tutorialnya silahkan kalian baca ya. Kalau sudah, nah kalau kalian mau membuat skripnya itu bisa menggunakan Notepad atau script editor yang kalian suka. Ada yang pakai Notepad++ ya boleh, atau Sublime, ataupun kalau di Linux bisa pakai Gedit atau Nano ya. Silahkan yang familiar dengan kalian. Ini contoh yang di Linux. Cara menjalankannya seperti ini ya. Sebutkan nama interpreternya Python spasi lalu nama file scriptnya. Sangat sederhana sekali. Nah, ini penjelasan bagaimana Python bekerja di komputer kita ya dari sisi back-end. Gitu. Nah, untuk pemrograman Python itu kita bisa menggunakan aplikasi PyCharm. PyCharm merupakan interface terbaik untuk belajar atau mengembangkan aplikasi Python. Dia dibuat oleh JetBrains ya. Ini kalau di Linux proses instalasinya, nanti yang di Windows juga ada ya. Tapi tanpa harus nginstal ini juga nggak apa-apa, yang tadi aja langsung ya, install Python-nya aja. Ini kalau menggunakan PyCharm ya.
Oke. Maka kita coba pelajari Python di dalam menerapkan OOP ya, Object Oriented Programming. Disuruh mama tadi ke SMP sekarang ke sini. Ntar Bapak buka dulu filenya ya. Nah, ini pemrograman berorientasi objek di Python. Belum di-share ya. Sebentar. Pengertian. Kemarin sudah kita bahas, tapi supaya lebih jelas, saya ulang lagi. Karena menguasai bahasa program itu harus benar-benar memahami konsep ya. Jadi nggak sekedar praktek gitu. Jadi harus konsepnya, nanti pada saat praktek kamu paham yang kamu kerjakan. Nah, pemrograman berbasis objek atau dalam bahasa Inggris itu disebut Object Oriented Programming. Adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek di dalam dunia nyata. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau behavior ya, kelakuan. Seperti misalnya mobil, itu memiliki ciri punya ban, punya stang ya, punya gas. Bannya ada ukurannya kan, ukuran 15, 14 gitu. Dan warna ya, warna mobil dan lain-lainnya. Nah, di dalam OOP itu disebut properti gitu. Properti dari objek ya, dari mobil tersebut. Program yang demikian, semua unit program bisa dianggap sebagai objek. Ya, objek besar dibangun dari objek-objek yang lebih kecil. Objek yang satu berinteraksi dengan objek lain sehingga semua menjadi sebuah kesatuan yang utuh ya. Seperti itu konsep dari pemrograman berorientasi objek. Kita juga bisa menggunakan pemrograman terstruktur ya di Python tuh. Bisa, bahkan pemrograman prosedural juga bisa. Yang dulu menggunakan line number ya. Seperti bahasa pemrograman basic ya, itu bisa diterapkan di Python. Nah, di dalam OOP ada beberapa istilah yang harus benar-benar kamu pahami ya. Mungkin kamu berpikir pemrograman terstrukturnya aja belum benar-benar paham, prosedural terus harus mulai memperdalam yang berorientasi objek ya. Memang seperti itu. Karena kita memperdalam bahasa program itu harus benar-benar menguasai konsepnya ya. Bahkan filosofinya juga benar-benar harus kita pahami ya. Jadi kita tahu yang kita kerjakan itu supaya nggak merasa bahwa yang kita kerjakan itu hal yang sia-sia atau buang-buang waktu ya. Karena kalau kita sudah memahami hal itu, otomatis permasalahan-permasalahan yang sederhana sampai yang rumit bisa kita buat solusinya dalam bentuk program. Coret-coret. Nah, sekarang mengenai kelas ya. Kelas adalah di dalam pemrograman cetak berbasis berorientasi objek itu adalah cetak biru ya. Atau prototipe dari objek. Jadi kita di dalam kelas itu mendefinisikan properti dan
metode ya atau fungsi. Jadi di dalam kelas itu ada metode, ada barangnya, lalu ada propertinya. Nah, terus variabel kelas ya. Istilah variabel kelas adalah variabel yang di-share atau dibagi oleh semua instan atau turunan dari kelas gitu. Jadi variabel yang dibawa ke kelas turunannya seperti itu. Lalu data member. Data member adalah variabel yang menyimpan data yang berhubungan dengan kelas dan objek gitu. Jadi data member itu juga sama variabel. Di dalamnya tersimpan data yang berhubungan dengan kelas dan objek. Overloading function atau fungsi adalah fungsi yang memiliki nama yang sama di dalam kelas. Gitu. Tapi dengan jumlah dan tipe argumen yang berbeda. Sehingga dapat melakukan beberapa hal yang berbeda. Overloading operator adalah pembuatan beberapa fungsi atau kegunaan untuk suatu operator atau operasi. Misalnya operasi penambahan dibuat tidak hanya untuk penjumlahan tapi bisa untuk fungsi lain, misalnya perkalian. Lalu variabel instansiasi. Nah, instansiasi variabel adalah variabel yang didefinisikan di dalam suatu metode ya dan hanya menjadi milik dari instan kelas. Jadi yang didefinisikan sesudah kelas itu sesudah kelas terdefinisi itu kita melakukan biasanya di bawahnya instansiasinya. Nah, setelah terdefinisikan hasilnya hanya bisa digunakan di dalam kelas yang dibuat saja. Tidak bisa dimanfaatkan di kelas yang lain. Pewarisan. Nah, untuk pewarisan atau inheritansi adalah karakteristik kelas yang bisa diturunkan ya ke kelas yang lain. Jadi nanti kita mengenal kelas induk ya atau child kelas anak gitu, child class dan seterusnya ke bawah. Nah, instan sendiri, istilah instan sendiri di sini artinya adalah sebuah objek yang dibuat dari prototipe kelas, misalnya disebut sebagai instan dari kelas tersebut. Instansiasi itu artinya pembuatan instan atau objek dari suatu kelas. Metode atau metode ya adalah fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Jadi kalau kita mendefinisikan kelas itu biasanya ada properti yaitu pendefinisian variabel dan metode ya. Biasanya berupa fungsi atau prosedur. Lalu objek adalah instansiasi atau perwujudan dari suatu kelas. Jadi bila kelas adalah prototipenya, objek adalah barang jadinya gitu ya. Jadi jadinya bisa macam-macam prototipe dari satu prototipe itu. Tergantung proses instansiasinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Konsepnya mungkin masih agak membingungkan, cuma kalian kalau emang ini coba baca berulang-ulang ya sampai paham. Dan sambil dipraktekkan contoh-contoh kecil seperti ini ya, membuat kelas docstring ya. Seperti itu. Nah, ini cara mendefinisikan kelas di Python. Contoh kelas yang sederhana ya, kelas karyawan. Kelas karyawan lalu didefinisikan. Nah, ini Bapak ambil dari salah satu situs pythonindo.com ya, ada di atas alamatnya. Nah, script ini bisa kalian coba running di web. Jadi nanti hasilnya seperti apa akan terlihat ya. Jadi antara script dan output itu kamu bisa simpulkan perintah yang ditulis itu tujuannya untuk apa gitu ya.
Jadi penggunaan perintah def init ya, lalu def tampilkan, profile dan sebagainya itu menghasilkan output yang bagaimana itu kamu bisa pelajari langsung. Nah, ini contoh-contoh ya. Tadi baru penjelasan teoritis ya. Itu coba kamu baca terus sampai kamu paham. Kalau sudah agak paham, boleh untuk lebih memperdalam pemahaman, kamu coba skripnya ya, tulis skripnya dan cek hasilnya. Nah, ini ada contoh instansiasi objek juga. Jadi menambahkan karyawan 1 dan karyawan 2 ya. Tadi pada saat instansiasi kan masih 0. Nah, di sini ditambahkan karyawan 1, 2. Lalu mengakses atribut objeknya seperti apa? Nah, ini ya, kelihatan. Nah, ini hasilnya. Ini karena di PDF kamu nggak bisa run ya. Kalau di webnya, di halaman web yang atas kamu bisa run lalu tahu ya. Tapi di sini ditampilkan nih hasilnya akan seperti ini. Gitu. Jadi sambil kita mempelajari Python dari sisi penerapan pemrograman berorientasi objeknya, kamu boleh mencoba-coba berlatih memahami sintak-sintak dalam bahasa pemrograman Python yang terstruktur, ya, yang terstrukturnya. Tapi Bapak jamin akan lebih mudah dipahami dibandingkan kamu belajar mungkin Java ataupun CSS sekalipun ya, karena kedua-duanya itu sebenarnya juga merupakan pemrograman berbasis objek. Nah, di sini ada istilah penghancuran objek ya, penghancuran objek atau destruktor. Terus contohnya ada ya, ini seperti ini contohnya dalam bentuk script, lalu pewarisan atau inheritansi. Nah, ini ada contohnya juga ya. Misalnya ini ada kelas induk. Kelas induknya nanti kita bisa membuat child class-nya. Nah, di sini dalam proses extend dari kelas itu ada beberapa metode ya. Kalau overriding hasilnya seperti apa? Ya. Nah, ini ada contoh metode-metode overriding yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu ya, jadi dalam mempelajari pemrograman berbasis objek, itu kalian harus mulai dengan membiasakan istilah-istilahnya dulu, ya. Jadi seperti kelas, terus metode, lalu instansiasi, lalu enkapsulasi, ya, inheritansi ya, inheritance. Nah, istilah-istilahnya harus kamu tahu artinya, lalu tahu penerapannya gitu. Nggak usah bilang itu sulit ya, pada saat kamu sudah paham itu akan terbuka semua. Jadi mengembangkan program dengan pendekatan berorientasi objek itu bisa memungkinkan kita membuat program secara kolaboratif. Jadi nggak harus bikin sendiri semuanya.
ya. Jadi misalnya kayak membuat sistem informasi absen siswa. Nah, nanti ada yang bikin penambahan data, terus perbaikan data, menampilkan data, menghapus, itu dipisah-pisah. Masing-masing dikerjakan oleh programmer yang berbeda. Tapi pada saat digabungkan itu akan mudah begitu. Karena disitulah filosofi dari OOP atau Object Oriented Programming, ya. Jadi memungkinkan penyelesaian secara kolaboratif seperti itu. Kalau yang pemrograman terstruktur ataupun prosedural itu biasanya kalau seorang programmer membuat sebuah aplikasi akan sulit dilanjutkan oleh programmer lain gitu. Makanya sekarang dalam pemrograman berbasis objek itu banyak framework ya atau program siap pakai yang bisa kita manfaatkan seperti Laravel ya atau Bootstrap. Itu adalah kelas-kelas atau objek yang sudah didefinisikan dan tinggal digunakan. Jadi kita seperti nggak jadi programmer gitu. Tapi yang terpenting cukup memahami konsep object oriented programming-nya aja. Tapi tentu saja lebih menyenangkan kalau kita mengembangkan aplikasi dari nol ya. Jadi enggak langsung ke framework, pemanfaatan framework-nya seperti itu. Karena apa? Karena pemecahan masalah itu atau prosedur atau metode itu didefinisikan oleh programmer. Jadi kalau kamu hanya melihat semacam hasil akhirnya saja memanfaatkan itu nanti kita nggak terbiasa. Ya. Dan dengan sering membuat aplikasi menggunakan program ya yang berorientasi objek itu akan berpengaruh ke cara kalian berpikir, cara kalian bekerja ya. Jadi kalian pertama terbiasa logis, terbiasa melihat masalah itu secara lebih holistik, lebih multidimensi begitu. Jadi enggak berpikiran sempit. Itu dirasakan biasanya oleh bukan hanya programmer, orang yang pernah belajar bahasa program, terutama yang sampai ke yang berorientasi objek. Jadi ada istilah computational thinking, jadi berpikir seperti komputer ya. Kalau dulu komputer dibuat seperti manusia berpikir. Karena program berkembang dengan pesat, itu ternyata manusia bisa belajar dari komputer. Maka muncul paradigma baru, computational thinking. Jadi manusia mulai belajar dari cara komputer bekerja. Jadi dia bisa memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang lebih baik. Jadi kalau kamu belajar program, nggak harus jadi programmer ya. Kamu mau nantinya jadi konten kreator, jadi artis, jadi pelukis, itu manfaat dari belajar program itu akan sangat terasa ya. Jadi beruntunglah kalian yang sempat belajar bahasa program. Bapak baru lulus SMA belajar, nyesel ya. Makanya kalian biarpun nggak punya passion, nggak ingin jadi programmer mungkin, kalau mau ya berarti lebih bagus ya. Tapi jangan anggap belajar bahasa program itu sepele ya. Karena banyak alasannya ya. Bahkan apalagi kita
untuk yang Muslim ya, pengembangan logika itu di awalnya dikembangkan oleh ilmuwan Islam ya, seperti Hammurabi ya, dan cendekiawan Islam yang lain gitu. Algoritma itu juga merupakan hasil penemuan ilmuwan Muslim juga. Nah, jadi nanti sesudah pelajaran ini kalian coba install Python di laptop, komputer atau di handphone ya. Semuanya ada. Nah, kalau sudah, coba kerjakan latihan-latihannya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya Bapak akan memberi soal ya. Soal. Jadi dengan menjawab soal itu akan terlihat bahwa kalian mengerjakan latihan atau tidak ya. Soal-soalnya. Jadi tolong ya, 2 file yang tadi Bapak share dibaca-baca dan dipraktekkan gitu. Nah, tidak harus dikumpulkan, cuma nanti Bapak akan lihat pada saat kalian mengerjakan latihan pada pertemuan yang ketiga. Jadi kalau kalian kerjakan latihannya, insya Allah soal-soalnya itu mudah. Ya. Jadi itu saja. Bagi yang sudah mendownload, silakan di. Ya, kenapa? Filenya tadi saya upload di chatting, di scroll ke atas. Atau saya upload lagi di grup WA ya. Saya upload lagi filenya di grup WA. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya tutup pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita pengambilan nilai. Ya, ujian. Sekian, assalamualaikum. Baik, Pak. Tutup ya.